إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan persaudaraan sesama muslim. Ikatan persaudaraan sesama muslim adalah ikatan persaudaraan yang tidak dibatasi oleh hubungan darah, tidak dibatasi oleh warna kulit, suku, bahasa dan daerah, dan semua ikatan-ikatan selain Islam. Persaudaraan sesama muslim adalah persaudaraan yang dikukuhkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sejak seseorang menyatakan diri sebagai muslim, sejak seseorang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat itulah dia sebagai muslim secara otomatis menjadi saudara bagi muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang iman adalah saudara tanpa terkecuali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Semua orang Islam adalah saudara bagi semua orang Islam. Kalimat al dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al muslimu akhul muslim. Al di situ menunjukkan mana istighraq, yang artinya adalah seluruhnya. Seluruh muslim adalah saudara bagi seluruh muslim. Saudara kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perbedaan pendapat di antara umat Islam adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari, terutama di dalam masalah-masalah ijtihadiyah, di dalam masalah-masalah yang memerlukan kajian, masalah-masalah yang memerlukan istinbat, masalah-masalah yang memerlukan ijtihad, pasti akan ada perselisihan di sini. Namun yang harus kita jadikan sebagai pegangan, berbeda pendapat tidak berarti harus berseteru.
tidak berarti harus terpecah belah, apalagi sampai menafikan persaudaraan sesama muslim, apalagi sampai saling tuduh kafir, murtad dan lain-lain. Selagi perbedaan itu tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, apapun perbedaan yang terjadi antara kita dengan umat Islam yang lain, ini yang harus kita pegang. Mereka masih saudara kita, mereka adalah muslim seperti kita. Maka jangan lagi ada kebiasaan muslim yang satu guru, yang satu tempat pengajian disebut sebagai ikhwan kita, orang kita, bolo dewi dan seterusnya. Yang beda pengajian, beda madhab, beda guru, beda ustaz, tidak disebut sebagai ikhwan kita, disebut sebagai orang luar, disebut sebagai mereka, disebut dengan sebutan-sebutan yang menafikan persaudaraan antara dia dan muslim yang lain. Perlu diingat saudara sekalian, bahwa batas seseorang kita sebut sebagai ikhwan kita, kita sebut sebagai orang kita, kita sebut sebagai bolo dewi. Apa batasnya? Batasnya adalah selagi dia masih sholat, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman taraka as-salata faqad kafar. Sesungguhnya batas yang jelas, batas yang terang yang membedakan antara kita dan mereka orang-orang kafir adalah salat. Selagi dia masih salat, dia adalah muslim. Faman taraka as-salat faqad kafar. Yang meninggalkan salat dialah yang kafir. Selagi dia masih salat, dia adalah muslim. Selagi dia masih salat, dia adalah muslim. Kalaupun ada kekufuran-kekufuran lain, penyebab-penyebab murtad yang lain selain meninggalkan salat, itu adalah ranah pengadilan, itu adalah ranahnya para ulama. Tidak semua orang bebas berbicara masalah ini. Kita boleh langsung menyimpulkan ini orang kafir, ini bukan lagi muslim. Kapan? Ketika seseorang sudah tidak pernah salat sama sekali. Tapi selagi dia masih salat, ada penyebab-penyebab kekufuran, walaupun dikatakan dalam hadis ini kafir, ini kafir, ini murtad, ini murtad, tapi ini adalah ranah pengadilan, ini adalah ranah para ulama. Tidak boleh sembarang orang mengatakan ini kafir, ini murtad, tidak boleh. Saudara sekalian, rahimanillahu wa iyyakum, jika seorang muslim merasa berat atau bahkan tidak mau menganggap muslim lain sebagai saudara, maka dia harus mempertanyakan keislamannya, apakah dia muslim atau bukan. Karena selagi dia merasa muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-muslim akhul muslim. Semua orang Islam adalah saudara bagi semua orang Islam. Kalau dia merasa bukan saudara bagi umat Islam yang lain, silahkan dia bertanya kepada dirinya, saya muslim atau bukan. Kalau dia tidak menganggap muslim yang lain sebagai saudara, hanya ada dua kemungkinan. Berarti dia menganggap muslim yang lain bukan muslim, kafir, atau dia tidak merasa sebagai muslim. Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, 1400 tahun yang lalu, di tempat yang paling mulia di atas muka bumi, di Makkah Al-Mukarramah, di bulan yang paling agung dalam sepanjang tahun, dalam bulan Dzulhijjah, di hari yang paling mulia, Yaumun Nahr, hari Idul Adha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan sesuatu yang sangat penting, yang sangat mulia, yang ini menjadi kaidah dalam kita menjaga persaudaraan sesama muslim. Waktu itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayu yaumin hadha, hari apakah ini? Pertanyaan yang waktu itu membuat para sahabat diam. Kenapa? Ini adalah hari yang ma'ruf, Yaumun Nahr, hari yang diagungkan oleh semua umat Islam. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menanya, hari apa ini? Semua sahabat diam. Mereka mengira Rasulullah akan merubah namanya. Rasulullah mengatakan, bukankah ini Yaumun Nahr? Bukankah ini hari Idul Qurban? Mereka baru menjawab, iya wahai Rasulullah. Ternyata bukan perubahan nama yang dimaksud oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah melontarkan pertanyaan yang kedua, ayu syahrin hadha, bulan apakah ini? Para sahabat juga terdiam. Mereka mengira Rasulullah akan merubah namanya, karena ini bulan yang ma'ruf, bulan Dzulhijjah, salah satu bulan Muharram, bulan yang paling diagungkan. Rasulullah kemudian bertanya, alaysa hadha syahrul Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Ternyata Rasulullah juga tidak merubah namanya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah bertanya, ayu baladin hadha, kalian sekarang berada di negeri apa? Para sahabat juga di sini masih bingung, apa maksud Rasulullah? Apakah Rasulullah hendak mengganti namanya, maka mau diganti dengan nama yang lain? Al-Balad, salah satu namanya Makkah, apakah mau diganti dengan nama yang lain? Rasulullah kemudian menanyakan, bukankah ini Al-Balad? Bukankah ini Makkah? Para sahabat kemudian mengiyakan, iya wahai Rasulullah, ini adalah Al-Balad, ini adalah Makkah. Saudara sekalian, tempat ini yang disebut oleh Rasulullah, waktu yang disebut oleh Rasulullah, Makkah, adalah tempat yang paling mulia di muka bumi, tempat yang paling disucikan oleh umat Islam. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang paling diagungkan oleh umat Islam, bulan yang paling dimuliakan oleh umat Islam. Yaumun Nahr, hari Idul Qurban, adalah puncak dari kemuliaan bulan Dzulhijjah, puncak dari keagungan bulan Dzulhijjah. Sebagai umat muslim, kita tentunya semuanya tahu, setiap dosa, setiap keharaman yang diharamkan di semua tempat, di semua waktu, apabila itu dikerjakan di tempat-tempat yang dimuliakan, maka dosanya lebih besar, dosanya dilipat gandakan. Apabila dilakukan di waktu-waktu yang dimuliakan, di waktu-waktu yang diagungkan, maka dosanya dilipat gandakan. Disinilah saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan sesuatu yang ini keharamannya sama dengan mengerjakan keharaman di Makkah Al-Mukarramah, di bulan Dzulhijjah, di Yaumun Nahr. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian. Kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Seperti keharaman hari kalian ini, Yaumun Nahr, di bulan Dzulhijjah, di Makkah Al-Mukarramah. Saudara sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan adanya 3 kaidah penting
yang harus kita pegang, yang harus kita jaga untuk menjaga, menguatkan persaudaraan sesama muslim. Jika kita ingin membangun, menjaga persaudaraan sesama muslim, yang pertama harus kita jaga adalah darahnya. Jangan sampai ada darah seorang muslim yang kita halalkan. Jangan sampai kita menghalalkan, melukai dia, menyakiti fisiknya, apalagi sampai membunuhnya. Saudara sekalian, kehormatan darah seorang muslim dijaga dalam Islam, dijaga dengan ancaman hukuman yang paling berat untuk orang yang melanggar keharaman ini. Kenapa Islam mensyariatkan qisas? Yang melukai dilukai, yang tidak bisa diqisas dikenakan denda yang lebih besar, yang membunuh dengan sengaja dibunuh. Apa itu maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayat. Qisas, hukum qisas yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk melindungi kehidupan kalian, agar orang tidak bermain-main dengan fisik orang lain, dengan darah orang lain. Begitu juga dengan harta. Islam melindungi harta seorang muslim dengan menetapkan hukum-hukum had untuk orang yang melanggar keharaman ini. Ada had untuk pencuri, ada had untuk perampok, ada had untuk copet, dan seterusnya. Itu semua adalah untuk melindungi harta seorang muslim. Yang terakhir adalah kehormatan seorang muslim harus kita jaga kalau kita ingin memelihara persaudaraan. Islam juga menetapkan hukum-hukum yang terkait dengan persaudaraan, yang terkait dengan kehormatan. Islam membuat hukum yang sangat ketat di sini. Saudara sekalian, salah satu kehormatan yang seringkali dirusak oleh seseorang dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang, adalah apa? Tuduhan-tuduhan yang terkait dengan perzinaan dan semisalnya. Kita tahu di dalam Islam zina dan semisalnya adalah pelanggaran yang paling besar setelah syirik. Pelanggaran yang paling besar setelah syirik. Tapi ini terkait dengan kehormatan. Benar, Islam menetapkan had yang berat untuk orang zina. Apabila dia belum pernah menikah, dia didera 100 kali. Apabila dia sudah pernah menikah, dia diranjam sampai mati. Akan tetapi saudara sekalian, coba perhatikan bagaimana Islam melindungi kehormatan. Ini masalah kehormatan. Untuk pembuktian perzinaan, Islam hanya menetapkan 2 standar. Seseorang terbukti zina apabila satu, dia mengakui. Bahkan dia yang sudah mengaku pun apabila dia meralat pengakuannya, maka apa? Hukum ditarik. Tidak jadi. Hadnya ditarik, dibatalkan. Karena dia apa? Dia mengatakan tidak. Saya meralat pengakuan saya. Apabila seseorang mengaku saya berzina dengan fulan, pengakuan dia hanya berlaku untuk diri dia, tidak berlaku untuk orang yang dikatakan berzina dengan dia. Gak berlaku. Apabila seseorang hendak menuduh seseorang dengan perbuatan zina, Islam menetapkan standar yang lebih rumit lagi. Apa itu? Pertama, saksinya harus 4 orang. Harus ada 4 saksi, semuanya laki-laki. Saksi harus menyaksikan kejadian dengan mata kepala dia. Gak cukup dengan video, gak cukup dengan foto, gak cukup. Gak cukup dengan cerita orang lain, gak cukup. Dia harus melihat dengan mata kepala dia sendiri. Dan dia harus melihat ke dalam perzinaan, dia harus melihat masuknya farji laki-laki ke dalam farji perempuan. Sulit gak itu? Sulit. Hampir mustahil orang melihat perzinaan dengan cara sedetail itu. Dia harus melihat kejadian yang sama di waktu yang sama dan menerangkan dengan penjelasan yang sama. Apabila itu tercukupi, baru bisa dilaksanakan hukum had untuk orang yang dituduh zina. Apabila tidak, kurang sedikit saja, maka yang menuduh zina dia harus menghadapi apa? Hukuman balik. Dia harus menghadapi hukuman dera 80 kali. Saudara sekalian,
Inilah kaidah yang harus kita jaga di dalam menjaga keutuhan, di dalam menjaga persaudaraan sesama muslim. Ingat 3 hal: darah, fisik, harta, dan kehormatan. Ini jangan sampai dirusak. Apabila ini dirusak, maka persaudaraan akan rusak. Walaupun kita mungkin banyak berbuat baik, banyak menyantuni orang, banyak bersedekah kepada orang, pandai bermanis-manis di depan orang, tapi ketika 3 hal ini ada yang kita rusak, itu tidak bisa menutup semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Karena ini adalah hal yang paling utama, hal yang paling dihormati, hal yang paling dijaga oleh seseorang. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, akramani Allah wa iyyakum. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menjaga persaudaraan di antara kita, menjaga kerukunan, menjaga ukhuwah, menjaga kekompakan. Kita mulai dari lingkungan yang terkecil, keluarga kita, keluarga besar kita, saudara yang ada dalam lingkungan satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu komplek. Kita mulai wujudkan kerukunan, bangun kerukunan, kuatkan kerukunan di antara mereka dengan menjaga prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin, tanpa menjaga 3 hal itu tidak mungkin kita akan bisa menjaga kerukunan persaudaraan. Tidak mungkin kita akan menjaga persaudaraan apabila ada darah yang dihalalkan, ada fisik yang dihalalkan. Gak mungkin kita bersaudara apabila saudara kita cederai fisiknya dengan sengaja, kita halalkan darahnya. Gak mungkin. Sulit untuk menjaga persaudaraan apabila harta saudara kita rusak, kita halalkan. Sulit menjaga persaudaraan apabila kehormatan saudara kita rusak, akan sangat sulit. Maka saudara sekalian, mari, persaudaraan di antara umat Islam adalah wujud kesempurnaan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallah la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sehingga kalian saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala syai' idza fa'altum ihtababtum." Maukah kalian aku beri petunjuk, tunjukkan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka akan menjadikan kalian saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Siarkanlah salam di antara kalian. Siarkan salam kepada siapa saja. Kita hidup di lingkungan orang muslim, kita hidup di karangan umat Islam, maka secara asal siapapun kita jumpai dia adalah muslim, ucapkan salam untuk mereka. Kita kenal, enggak kita kenal, ucapkan salam.
Jangan hanya ucapkan salam kepada teman pengajian saja, lah. Ya, jangan hanya ucapkan salam kepada orang yang biasa duduk dengan kita, lah. Kita berada di lingkungan orang Islam, maka secara asal mereka semua adalah Islam. Lewat, ketemu, sapa, salam, assalamualaikum. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tahadau tahabu. Saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Biasakan memberi hadiah kepada tetangga, kepada saudara, walaupun itu hadiah kecil. Ibu-ibu misalnya, walaupun hadiah itu satu ikat kangkung, walaupun hadiah itu satu potong ceker ayam misalnya, biasakan berikan hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada perempuan, kalau kalian masak, perbanyak kuahnya. Buat apa? Bagikan dengan tetangga, bagikan dengan kenalan. Untuk apa? Meningkatkan rasa cinta di antara umat Islam. Inilah saudara sekalian yang tadi saya maksud. Jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk menjadikan kita atau menjadikan persaudaraan di antara kita semakin kuat. Kita ada kurban, ada daging. Nah, ini kesempatan buat kita untuk saling memberikan hadiah. Walaupun mungkin nanti ada yang dapat daging hanya sedikit, nggak apa-apa. Walaupun sedikit, saya masih bisa berbagi kok dengan yang sedikit. Nah, itu kan saya dapat dari sedekah, dari hadiah. Apa juga saya akan mendapat pahalanya ketika saya bersedekah dengan ini. Dapat. Yang sudah sampai di tangan kita, diberikan kepada kita, itu adalah milik kita. Apabila kita bersedekah dengan itu, kita juga akan mendapatkan pahala. Berarti kita sudah bersedekah dengan harta kita. Jangan sepelekan ini. Jangan sepelekan ini. Untuk membangun persaudaraan, untuk mengikat persaudaraan di antara umat Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا